Oke. Shalom anak-anak Tuhan. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua, amin. Dimanapun kita berada pada saat ini, biarlah melewati live streaming ini nama Tuhan semakin lebih lagi dimuliakan. Saya mengundang anak-anak Tuhan yang melihat live streaming ini, sama-sama kita menyatukan setiap hati kita, sama-sama kita menyatukan setiap kehidupan kita, sehingga melewati live streaming ini, melewati pujian penyembahan ini, nama Tuhan semakin lebih lagi dimuliakan. Dan marilah kita mempersiapkan setiap kehidupan kita, mempersiapkan hati kita, sehingga di saat kita menaikkan pujian penyembahan ini kepada Tuhan, kita merasakan kekuatan yang baru daripada Tuhan, kelegaan, kelepasan, mendapatkan sesuatu yang baru daripada Tuhan. Saya mengajak kita semuanya, mari sama-sama kita mempersiapkan kehidupan kita, sehingga kita semakin lebih lagi dekat dengan Tuhan. Melewati live streaming ini, nama Tuhan semakin lebih lagi dimuliakan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Raja, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Yesus anak domba Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami agungkan Engkau ya Raja, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang menebus dosa kami, Allah yang kami sembah. Haleluya, haleluya Tuhan. Biarlah nama-Mu ya Bapa, Allah tempat perlindungan orang percaya, Yesus namanya. Yesus, Tuhan kami, terima kasih untuk yang kuasa yang kebaikan-Mu. Terima kasih, Allah yang ajaib. Mulialah Engkau Allah kami yang luar biasa yang kami sembah. Mulialah Engkau Tuhan yang kami tinggikan, Yesus. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus. Kami datang kepadamu Bapa dengan segenap kehidupan kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Biarlah melewati kemasuran yang keluar dari mulut lidah kami Bapa, dan biarlah itu juga menjadi ungkapan isi hati kami Tuhan. Karena kami tahu Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus, keturunan daripada Raja Allah. Kami merindu Allah Roh Kudus, kuasa-Mu terus mengalir kepada setiap kami anak-anak Tuhan yang mendengarkan, yang melihat live streaming ini Bapa. Terima kasih, terus bekerja Engkau Allah Roh Kudus dari awal mengenal ibadah live streaming ini, dan biar nama Tuhan semakin lebih lagi dimuliakan. Ini segenap kehidupan kami yang kami terus mau menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Biarlah terus kuasa-Mu yang mengalir kepada setiap umat-Mu yang melihat live streaming ini Bapa. Dan terima kasih buat setiap kebaikan-Mu yang tidak bisa kami balas dengan apapun. Ini segenap kami anak-anak Tuhan yang mau terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita tahu bahwasanya ini adalah suasana Natal, amin. Yakin dan percaya bahwasanya biarlah kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kita menaikkan nyanyian glory bagi Sang Raja. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan untuk meninggikan, untuk memuliakan bagi nama Yesus Kristus. Haleluya. Nyanyi glory, hey, hey, glory, glory bagi Sang Raja.
tahu bahwasanya kemuliaan hanya untuk Tuhan. Amin. Kita terus mau mengatakan bahwasanya Dia lahir untuk saya dan untuk saudara juga. Amin. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Dia lahir untuk kita semua. Haleluya. Mari terus sama-sama kita mencari hadirat Tuhan. Mari terus sama-sama kita mendekatkan hidup kita dengan mencari Tuhan. Haleluya. Mengalir terus kuasa di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menenangkan hidup kami. Kami menenangkan hati kami. Kami menenangkan roh kami.
agar kami mengerti bahwasanya dengan bersama dengan hadirat Tuhan, biarlah terus kami mencari wajah Tuhan, biarlah terus kami mencari hadirat Tuhan. Dan terima kasih buat setiap Roh Kudus yang terus mengingatkan kami supaya kami terus bersekutu dengan Tuhan. Dan terima kasih juga buat kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani perjalanan kehidupan kami bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan yang baru, kami mendapatkan kelegaan yang baru. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini Bapa, kami dengan ucapan syukur, dengan hati yang rindu, kami terus menyiapkan setiap hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Berkaryalah Engkau Allah Roh Kudus, berkati setiap hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, dimanapun dia berada pada saat ini Bapa. Kami menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan pengasihan-Mu, apa yang telah Dia persiapkan. Dan biarlah Allah Roh Kudus terus yang menguasai hatinya, menguasai kehidupannya. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, kami semakin lebih lagi diingatkan, kedua mata rohani kami semakin lebih lagi terbuka untuk terus bisa melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa buat setiap kebaikan. Sembunyikan di belakang salib, pakailah kehidupannya, dan biarlah melewati kehidupannya nama Tuhan semakin lebih lagi dimuliakan. Tetapi juga keluarganya, kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Dan kami juga menyerahkan umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini Bapa. Biarlah kami sama-sama terus mengingat dan melakukan kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar di sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan kami juga menyerahkan umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini Bapa. Biarlah kami sama-sama terus mengingat dan melakukan kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar di sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Penuh iman itu
kehidupan kami. Inilah anak-anak Tuhan yang terus mau mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali bertemu dengan saudara di dalam pelayanan online pada pagi hari ini. Sidang Jemaat Tuhan PCC Nilai dan PCC Mantin bersama dengan semua para pendengar ibadah kita pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya Anda semua di dalam keadaan sehat dan aman, karena Tuhan kita adalah perisai kehidupan kita. Sebabnya pada pagi hari yang indah ini, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat senang membawa kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur babnya yang ketiga. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur babnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tajuk kebenaran firman Tuhan kita baca pada pagi hari ini berbicara tentang nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa buat pagi hari yang indah ini. Kami dapat datang kepada Tuhan dengan segala keberadaan kami, membawa hidup kami dan mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Bapa, pada saat ini inilah keberadaan kami. Kami membuka hati kami untuk roh Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami membuka telinga rohani kami untuk kami dapat mendengarkan Engkau berfirman kepada kami. Sebabnya ya Tuhan, mari Engkau berfirman melalui hamba-Mu pada pagi hari ini. Urapilah hamba-Mu dan urapi setiap telinga yang mendengarkan, supaya nama Tuhan dimuliakan dan kebenaran firman-Mu ini akan mendorong kami, akan menguatkan kami, meneguhkan kami ya Tuhan, bahkan akan menginsafkan kami bahwasanya kami memiliki seorang penolong yang ajaib, kami memiliki pertolongan yang luar biasa, kami memiliki perisai di dalam kehidupan kami yang akan melindungi kami dalam segala aspek hidup kami. Sebabnya pada pagi hari ini hamba berdoa, biarlah Engkau yang bersuara Tuhan, Engkau yang berfirman bagi setiap kami di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan melihat tentang Daud, ya, nyanyian Daud pada pagi hari, ya, pada pagi hari ketika dia sedang bergumul ataupun ketika dia sedang berada di dalam kesesakan, ya. Pagi ini saya berikan tajuk kepada kita, hadapi musuh dalam selimut, ya. Hadapi musuh dalam selimut. Saudara, sering kita mendengarkan orang-orang berkata bahwa oh, ada musuh dalam selimut. Ya, dan pagi ini kita melihat bahwasanya kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud
babnya yang ketiga ini merupakan suatu doa ataupun merupakan suatu nyanyian daripada Daud kepada Tuhan ketika dia sedang merasa tertekan. Ya, merasa tertekan. Saudara, Daud merasa tertekan bukan pada saat dia menghadapi Goliat yang begitu perkasa. Daud merasa tertekan tidak hanya pada saat dia sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul, tetapi pada saat ini kita akan melihat khususnya dalam teks ini bahwasanya Daud merasa tertekan karena dia sedang mengalami suatu permasalahan yang sangat besar dengan anaknya sendiri, bukan dengan orang lain, bukan dengan orang-orang yang di luar kerajaannya, tetapi dengan anaknya sendiri. Wow, luar biasa saudara-saudari. Ya, ternyata masalah yang paling sulit, ya, masalah yang paling menggelisahkan bagi seseorang adalah ketika dia berhadapan dengan musuh dalam selimut. Nah, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, bagaimanakah sikap Daud ketika dia menghadapi musuh dalam selimut ini? Bagaimanakah tindakan Daud? Bagaimanakah perasaan Daud ketika dia menghadapi musuh dalam selimut ini? Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gejolak ini, saudara-saudari, kita mengingat bahwa ada pesan Rasul Paulus agar kita senantiasa menggunakan perisai iman dalam segala keadaan. Ya, dengan perisai iman kita dapat menangkal setiap serangan musuh. Dengan perisai iman itu kita dapat menolak setiap serangan musuh. Saudara, pada masa-masa ini dunia sedang bergejolak dengan situasi yang sedang kita hadapi bersama-sama. Bukan hanya di Malaysia ini, tetapi di seluruh dunia. Ya. Situasi COVID-19 ini membuat orang banyak kecewa, membuat orang banyak takut, membuat orang banyak panik. Tetapi saya mau mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan pada pagi hari ini. Saya mau mendorong kita. Mari kita belajar seperti Daud, bagaimana kita untuk menghadapi situasi ini. Bagaimana kita menghadapi situasi dalaman yang sedang bergejolak pada saat ini. Saudara-saudari, ini situasi yang sedang bergejolak ini, ya, berada ataupun kita tidak mengetahui dia ada di mana, ya, dan ianya berjangkit melalui kerapatan, ya, dan melalui sentuhan-sentuhan. Oleh sebab itu banyak cara, ya, selalu digalakkan oleh pemerintah supaya kita mengikuti protokol kesehatan kemana jua kita pergi, ya. Dan saat ini kita tidak akan membahas tentang itu, tetapi marilah kita melihat tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimanakah Daud ketika menghadapi musuh dalam selimut ini. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini mari kita melihat sikap Daud ini, ya. Dan saya berdoa supaya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita senantiasa ingat bahwasanya kita memiliki seorang penolong yang ajaib, ya. Kita memiliki satu pribadi yang ajaib, satu pribadi yang luar biasa, yang dapat menolong kita, yang dapat melindungi kita daripada setiap serangan musuh, bahkan dari setiap apa jua, ya. Oleh sebab itu, mari kita melihat di dalam Mazmur ini, saudara. Tadi saya katakan bahwasanya nyanyian Daud ini adalah berbicara tentang suatu perasaan, suatu keadaan di mana dia sedang menghadapi suatu masalah yang sedang bergejolak dan juga mendadak. Kita melihat bahwa di dalam kitab 2 Samuel babnya yang ke-15 ayatnya yang ke-13 sampai dengan bab 17 ayatnya yang ke-22, saudara-saudari, kita melihat di sini bagaimana anaknya Absalom sedang mengkudeta ayahnya,
Ya, anaknya Absalom sedang memberontak kepada bapaknya yaitu Daud, dan inilah akibatnya. Inilah saudara latar belakang mengapa Daud menuliskan Mazmur ini, mengapa Daud menuliskan nyanyian ini pada masa itu. Nah, mari kita melihat tentang Mazmur ini ya. Dikatakan bahwa Raja Daud terkejut, sangat terkejut melihat pemberontakan yang dilakukan oleh anaknya kepada dia. Daud juga merasa tertekan, sangat merasa tertekan pada masa itu, di mana rakyat sudah banyak beralih kepada Absalom. Absalom ingin mengkudeta ayahnya. Absalom ingin mengambil alih kepemimpinan ayahnya menjadi raja pada masa itu. Dan apa yang terjadi? Ramai rakyat yang sudah beralih daripada Daud kepada Absalom. Tidak hanya rakyat saja, tetapi penasehat pribadi Raja Daud juga beralih kepada Absalom. Ya. Pemimpin-pemimpin utamanya juga banyak yang sudah beralih kepada Absalom anak Daud. Dan Daud di sini sangat tertekan, ya. Permasalahan ini terjadi secara mendadak. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan, dalam bangkitnya permasalahan ini, ianya tidak diduga, ya. Daud berdoa kepada Tuhan dengan keyakinan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman. Dia datang berdoa kepada Tuhan, dan dia berkata bahwa Tuhanlah perisai hidupnya. Tuhanlah perisai hidupnya yang akan menolong dia dalam menghadapi musuh dalam selimut itu. Mari kita melihat di dalam ayatnya yang kedua. Dia berkata, ini banyak sekali musuh yang datang memberontak kepada Daud, ya. Banyak musuh yang ikut kepada Absalom, yang ingin mengkudeta ayahnya. Mari kita melihat bersama-sama ayatnya yang kedua. Daud berkata, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi kita melihat di sini, walaupun Daud mendengarkan cercaan itu, tetapi Daud tidak patah semangat. Ternyata saudara, di dalam menghadapi musuh dalam selimut ini, kuncinya adalah kita tidak boleh patah semangat. Dalam menghadapi gejolak yang situasi yang sedang bergejolak pada saat ini, kita tidak boleh patah semangat. Kita harus senantiasa ingat dan datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan iman. Ya. Dikatakan di dalam ayatnya yang keempat. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Saudara, ini merupakan suatu nyanyian Daud kepada Tuhan. Dia mengakui bahwa Tuhan adalah perisai hidupnya. Perisai artinya pelindung. Tuhan adalah pelindung hidupnya. Tuhan adalah penolongnya. Dan Tuhan adalah kemuliaannya yang akan mengangkat kepalanya. Mengangkat kepala artinya memulihkan, menguatkan, meneguhkan, sehingga si Daud, Raja Daud dapat tetap berdiri teguh di dalam kepercayaannya, di dalam keyakinannya kepada Tuhan, karena dia sangat yakin, karena dia sangat percaya bahwa ketika Daud berdoa kepada Tuhan, ketika Daud berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar doa dia, Tuhan menjawab doa dia, Tuhan menolong dia di dalam kesesakannya itu, di dalam tekanan itu. Daud percaya, Daud berdoa dengan yakin bahwa Tuhan akan menolong dia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh di dalam nama Tuhan, ya, pada saat yang indah ini, pada saat yang indah ini, saya mau mengajak kita supaya
kita melihat kehidupan Raja Daud ini, bagaimana yakinnya dia kepada Tuhan, bagaimana tulusnya dia berdoa kepada Tuhan di tengah-tengah tekanan itu. Ya, dia tidak patah semangat. Walaupun tadi dikatakan banyak sekali musuhnya, banyak sekali lawan yang datang menyerang dia, tetapi di tengah-tengah serangan itu, langkah yang Daud ambil adalah dia berdoa kepada Tuhan dengan tulus. Dia berdoa kepada Tuhan dengan iman. Dia berdoa kepada Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa di tengah-tengah gejolak yang sedang terjadi itu, Tuhan akan menolong kehidupannya. Tuhan akan melindungi dia. Doa yang dilakukan dengan iman yang sungguh-sungguh akan membuat batin pemazmur itu tenang. Ya, akan membuat dia merasakan kehadiran pertolongan Tuhan itu di dalam kehidupannya. Keyakinan yang teguh bahwa Tuhan menopang hidupnya, bahwa Tuhan memberikan pertolongan kepada dia, membuat Daud tidak patah semangat, membuat Daud tidak gelisah, membuat Daud tidak gentar untuk menghadapi musuh dalam selimut ini. Saudara, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-5, dia berkata begini, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ayatnya yang ke-6, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Nah, saudara, ketika Daud berdoa kepada Tuhan, ya, dia yakin Tuhan akan menopang dia. Dia yakin Tuhan menolong dia. Dia yakin Tuhan akan meneguhkan dia. Dan apa yang terjadi? Di tengah-tengah tekanan yang sedang bergejolak, di tengah-tengah situasi yang sedang bergejolak, Daud mengatakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Kata membaringkan di sini, saudara, ya, kata membaringkan di sini adalah merupakan suatu istirahat fisik. Ya, istirahat fisik. Ada orang ketika ada masalah, tidak dapat tidur. Ya. Bila dia berbaring, pikirannya semakin dihantui oleh masalah-masalah tersebut. Tapi, apa yang dilakukan oleh Daud? Ketika Daud sudah berdoa kepada Tuhan, Daud mengalami ketenangan di dalam batinnya. Ya. Daud mengalami ketenangan di dalam jiwanya. Daud mengalami ketenangan di dalam pikirannya. Sehingga dia dapat tidur lena. Ya. Membaringkan diri artinya meraih penyegaran secara fisik. Ya. Meraih penyegaran secara fisik di dalam kehidupannya, di dalam jiwanya. Ya. Walau perasaan sedang tertekan, tetapi Daud masih dapat berkata, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ketika batinnya merasakan ketenangan, ketika dia pikirannya sudah merasa aman, dengan yakin Daud tahu bahwa Tuhan menjawab doanya, dia berbaring dan dia berkata dia tidur. Dia bangun sebab Tuhan yang menopang artinya memelihara, ya, menjaga, mengangkat, ya, memeluk, menopang, ya. Dia tidak dibiarkan diusik oleh apa-apapun. Nah, oleh sebab itu saudara-saudari, keyakinan Daud ini seharusnya menjadi keyakinan kita juga sebagai anak-anak Tuhan di dalam menghadapi situasi yang sedang bergejolak pada saat ini, saudara-saudari. Kita tidak perlu patah semangat. Kita tidak perlu susah, ya. Kita tidak perlu takut. Oleh karena apa? Jikalau kita yakin bahwa Tuhan adalah perisai hidup kita, maka kita tidak akan takut. Maka kita tidak akan gentar. Maka kita tidak akan merasa susah. Ya. Oleh sebab itu, saudara, sebagai anak-anak Tuhan,
Mari kita miliki keyakinan seperti Daud. Mari kita memiliki iman seperti Daud. Bila dia berdoa, dia tahu doanya dijawab oleh Tuhan. Ya. Bila dia berserah kepada Tuhan, dia tahu Tuhan akan menolong dia. Saudara, kita melihat di sini bahwa Daud tidak mengandalkan tentaranya. Walaupun ada tentara yang berpihak kepada dia, tetapi Daud tidak mengandalkan tentaranya. Daud tidak mengandalkan orang-orang yang mengikut dia, yang mengawasi dia. Tetapi Daud bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak khawatir lagi. Dia memperoleh ketenangan di dalam batinnya. Ya, dan dia sadar pertolongannya hanya dari Tuhan. Saudara, ini sebagai renungan kepada kita pada pagi hari ini. Apa juga yang sedang kita hadapi pada saat ini? Mungkin Anda sedang mengalami tekanan daripada orang yang terdekat kepada saudara. Mungkin juga keluarga, ya, keluarga kita memberikan kita masalah. Ya, kita merasa tertekan. Kita merasa tercela, tetapi ingatlah, jikalau kita mengandalkan Tuhan, jikalau engkau mengandalkan Tuhan, apa jua situasi yang sedang engkau hadapi, ketahuilah jika engkau menjadikan Tuhan sebagai perisai hidupmu, engkau akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan akan menopang, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan mengangkat. Mengangkat artinya memulihkan. Ya, tadi Daud di sini mengatakan bahwa Tuhan mengangkat kepalanya. Engkaulah kemuliaan, kayaknya yang keempat. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Tuhan adalah pelindungnya. Engkaulah kemuliaanku, kemuliaan daripada Daud, dan yang mengangkat kepalaku. Mengangkat kepala artinya membuat Raja Daud teguh berdiri dan memulihkan kehidupannya, memulihkan hidupnya, memulihkan semangatnya, memulihkan kekuatannya, memulihkan keyakinannya. Oleh sebab itu, saudara, Mazmur 3 ini memberikan suatu dorongan kepada kita supaya kita jangan patah semangat dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi musuh dalam selimut. Mungkin ada musuh dalam selimut yang ingin mencelakakan hidup saudara seperti Daud. Anaknya ingin mencelakakan ayahnya, ingin mengkudeta ayahnya, tetapi Tuhan menolong Daud. Tuhan menyelamatkan Daud. Jikalau ada musuh dalam selimut, saudara sedang menghadapi musuh dalam selimut pada saat ini, percayalah kepada Tuhan, berdoalah dengan iman kepada Tuhan. Tuhan pasti mendengar dari gunung-Nya yang kudus. Tuhan pasti mendengar dari surga jikalau kita berseru kepadanya dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan menjadi perisai hidup kita. Jikalau ada musuh dalam selimut yang ingin menghancurkan hidup kita, yang ingin menghancurkan masa depan kita, berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan pasti menyelamatkan. Tuhan pasti membela kita. Daud dipelihara oleh Tuhan. Dan pada akhir pujiannya Daud mengatakan, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Wow, suatu pujian, suatu ending pujian yang sangat luar biasa, di mana dikatakan bahwa tadinya orang mengatakan, oh, tidak ada lagi pertolongan kepada Daud. Tetapi Daud berkata, dari Tuhan datang pertolongan. Mungkin tidak ada pertolongan daripada kawan-kawan Daud pada masa itu. Oleh karena orang-orang, ada sebagian rakyat yang sudah berpaling kepada anaknya Absalom, bahkan penasehatnya juga berpaling kepada Absalom, pemimpin-pemimpinnya, pemimpin utamanya juga berpaling kepada Absalom. Tidak ada lagi yang mana-mani, ya, Daud pada masa itu. Hanya beberapa orang tentaranya yang bersama dengan Daud sudah kebanyakan berpaling kepada Absalom. Dan Absalom ingin mencelakakan kehidupan ayahnya supaya dia dapat ambil alih kerajaan Daud pada masa itu. Tetapi lihat bagaimana Daud berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, Engkau adalah perisai hidupku, Engkau adalah penolong hidupku, Engkau adalah perisai yang melindungi aku.
Di tengah-tengah dunia yang bergejolak, di tengah-tengah pergumulan, di dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita, mari kita berkata, Tuhan adalah perisai hidup kita yang melindungi kita. Tuhan adalah kemuliaan kita yang akan memulihkan kita. Tuhan yang akan mengangkat kepala kita, yang akan memulihkan dan yang akan membuat kita tetap teguh berdiri di dalam menghadapi musuh dalam selimut itu. Percaya kepada Tuhan, biar Tuhan yang bertindak. Oleh sebab itu saudara-saudari, saya akhiri di sini. Jikalau saudara sedang tertekan oleh karena adanya musuh dalam selimut, oleh karena pergumulan dalam keluarga mungkin, atau orang-orang yang terdekat saudara yang ingin mencoba mencelakakan saudara, ya, saudara mungkin pada saat ini sedang bersedih oleh karena masalah-masalah tersebut, oleh karena pergumulan tersebut. Maka saya mendorong pada pagi hari ini kepada saudara, berdoalah kepada Tuhan dengan iman, dengan sungguh-sungguh, dengan percaya, ya, dengan tulus berdoalah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan seperti Daud berharap kepada Tuhan. Akuilah bahwa adalah perisai kehidupan kita, perisai kehidupan kita, dia adalah kemuliaan kita, dia adalah Tuhan yang menopang kita, yang akan mengangkat kepala kita, ya, dan berharaplah kepadanya. Mintalah pertolongan dari Tuhan dan akuilah bahwa hanya dari Tuhan saja pertolongan kita. Saudara, jangan patah semangat. Hadapinya dengan iman. Hadapinya dengan tulus, ikhlas. Hadapinya dengan penuh kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan bahwasanya Tuhan akan menolong kita. Mari kita akhiri pembacaan kita pada pagi hari ini. Di dalam ayatnya yang ke-9. Bersama-sama kita katakan di mana juga saudara berada, ya. Mungkin di rumah atau di tempat kerja, mungkin sedang driving, saya mengajak kita imani ayat yang ke-9 ini, ya. Ayat 4, ayat yang ke-9. Tuhan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ayat 9, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Bapa, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Renungan yang singkat kepada kami pada pagi hari ini melalui firman Tuhan. Bagaimana kami harus menghadapi musuh dalam selimut. Bagaimana kami harus menghadapi situasi yang sedang bergejolak pada saat ini. Supaya kami berseru kepada Tuhan. Supaya kami berdoa kepada Tuhan dengan iman. Supaya kami berharap kepada Tuhan. Dan supaya kami sadar bahwa Engkau adalah kemuliaan kami. Engkau adalah perisai hidup kami. Dan Engkaulah yang menopang kehidupan kami. Mengangkat kepala kami. Menjadikan kami tetap teguh berdiri, ya Tuhan, dalam menghadapi situasi ini. Sebabnya Bapa, pada saat ini aku berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang sedang mengalami tekanan-tekanan, mungkin oleh karena adanya musuh dalam selimut, mungkin oleh karena adanya permasalahan-permasalahan dari teman-teman terdekat mereka, ya Bapa. Bapa, aku berdoa jikalau ada sesuatu yang ingin mencelakakan kehidupan mereka, aku berdoa Tuhan memperkatakan firman ini bahwa hanya dari Tuhan saja datang pertolongan, dan biarlah berkat-Mu berkelimpahan bagi setiap mereka, ya Bapa. Aku berdoa pada pagi hari ini, ya Tuhan, biarlah firman ini jatuh ke dalam tanah yang subur. Firman ini menjadi rema bagi setiap telinga yang mendengar dalam segala situasi yang mereka hadapi. Yakinlah mereka bahwasanya Engkau adalah perisai hidup mereka, yang melindungi mereka, yang menopang mereka, dan yang memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapa. Engkau mendengar doa kami, Engkau menjawab doa kami dari tempat yang maha tinggi. Dan biarlah hanya damai sejahtera Tuhan sahaja yang memenuhi hati dan pikiran kami. Roh kami diperbaharui senantiasa melalui kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Oh, terima kasih. Hanya dari Tuhan datangnya pertolongan bagi kami. Sebabnya biarlah kami senantiasa berharap kepada Tuhan. Biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan orang-orang yang ada di sekeliling kami, tetapi kami senantiasa mengandalkan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan, lawatilah umat-Mu di mana juga mereka berada pada saat ini ya Bapa. Biarlah Roh-Mu yang mengurapi mereka. Tutup bungkusi hidup mereka dengan kuat kuasa darah Yesus. Ya Tuhan, terima kasih. Berkati sekalian umat-Mu. Sidang Jumat Tuhan yang ada di Nilai, di Mantin, di Seremban, di mana juga mereka berada pada saat ini. Tuhan, Engkaulah perisai hidup mereka, yang melindungi mereka, menopang mereka, dan yang memulihkan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah kerinduan kami ya Bapa. Engkau tetap ditinggikan dan dimuliakan di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur perenungan firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Engkau terus bekerja ya Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Jikalau ada di antara umat Tuhan yang sakit, hamba memohon kepada Tuhan pada pagi hari ini. Hamba perkatakan kesembuhan. Hamba perkatakan kesembuhan mengalir di dalam tubuh mereka yang sakit. Menyembuhkan mereka, menyegarkan mereka. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang membangkitkan, kuasa yang menghidupkan. Haleluya. Jikalau ada di antara umat-Mu yang sedang lemah dan putus asa, patah semangat, hamba berdoa Allah Roh Kudus Engkau melawat mereka pada pagi hari ini. Biarlah mereka kembali bangkit semula, teguh, berdiri, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menghadapi musuh-musuh dalam selimut. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena Engkau hadir dalam hidup kami. Walaupun kami ibadah secara online, tetapi Engkau tidak pernah dibatasi oleh apapun. Engkau tetap hadir di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Kita muliakan Tuhan dengan pemberian-pemberian kita. Biarlah nama Tuhan tetap ditinggikan dan dipermuliakan di dalam dan melalui hidup kita. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan misi kita kepada Tuhan, ya, untuk menopang pekerjaan Tuhan di permukaan bumi ini. Ya, biar Tuhan memberkati setiap pekerjaan anak-anak Tuhan sepanjang minggu ini. Diberkatilah engkau di saat engkau bekerja, diberkatilah engkau di saat engkau beristirahat, diberkatilah engkau di saat engkau di dalam rumah, dan juga diberkati persembahan persepuluhanmu, pemberian-pemberianmu kepada Tuhan. Diberkati oleh Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Diberkati di mana engkau bekerja, diberkati engkau apa juga pekerjaanmu. Oh, keluarga-keluarga Tuhan memberkati. Kami serahkan ya Tuhan keluarga Mama Joel ke dalam tangan Tuhan, suami, istri, dan ketiga anaknya. Tuhan memberkati bisnis mereka. Tuhan engkau memberkati anak-anak Tuhan yang bekerja di bagian construction. Tuhan engkau akan memberkati mereka. Oh Bapa, engkau melindungi mereka. Anak-anak Tuhan yang bekerja di kilang, Tuhan akan memberkati mereka, menyertai mereka juga dalam setiap pekerjaan mereka. Anak-anak Tuhan yang masih belajar, Tuhan engkau akan menyertai mereka. Engkau akan mencukupkan segala yang mereka perlukan ya Tuhan, dan engkau akan memberikan mereka hikmat juga, melindungi mereka ya Bapa. Oh, memberkati mereka. Dari Tuhan datang pertolongan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, PCC Nilai dan Mantin, dan juga para pendengar firman ini. Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus mengayomi kehidupan kami mulai saat ini, esok, sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali yang kedua, menjemput setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ikuti protokol kesehatan kemanapun saudara pergi, ya. Jangan lupa pakai mask dan kerap basuh tangan. Jangan berkumpul-kumpul ya dengan orang-orang di luar, tetapi jagalah kesehatan kita, jaga diri kita ya. Jaga, stay at home, stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu dan shalom.